Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Ya, mitra Kominfotik, saat ini saya sudah berada di Desa Bongo, Kecamatan Batuda Pantai, Kabupaten Gorontalo. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Desa Bongo yang dikenal sebagai desa wisata religi di Provinsi Gorontalo menggelar tradisi walima. Seperti apa semarak dari tradisi walima di Desa Bongo ini? Mari ikuti terus saya. Pembangunan Bandara Pohuwato di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato ditargetkan rampung tahun 2023. Proyek strategis nasional itu ditinjau progres pekerjaannya oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur pada Kamis 13 Oktober 2022. Saya kira harus kita kontrol nih, karena ini kan Bandara Pohuwato masuk dalam program prioritas nasional dan mendapat perhatian tepat menjadi kalau kita lihat progres tadi dan bicara dengan kepala bandara bahwa memang bisa dibagi 18 bulan itu bisa tercapai itu, karena memang mereka memang dari pagi sampai malam. Nah, di progresnya masih berapa persen? 20-an, karena 18 bulan sampai dengan Desember 2020. Pembangunan Bandara Pohuwato saat ini baru tahap persiapan infrastruktur sisi darat dan udara berupa penimbunan dan pengerasakan lokasi. Anggaran 100 miliar rupiah diminta habis hingga akhir tahun ini. Pada awal tahun 2023 nanti, pembangunan Bandara Pohuwato akan fokus pada konstruksi fisik dengan alokasi anggaran sekitar 269 miliar rupiah. Dana itu untuk pembangunan runway 1.100 meter kali 30 meter, runway strip 1.400 kali 150 meter. Ada juga pembangunan apron, terminal, parkir sisi darat, taxiway, listrik, dan fasilitas lainnya. Hal lain yang mengemuka pada kunjungan tersebut menyangkut sisa pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Pemkab Pohuwato. Wakil Bupati Pohuwato Suharsi Igirisa memastikan sisa pembebasan lahan sekitar 25 hektar yang akan dituntaskan secara paralel dengan pembangunan bandara. Bagi Hamka, pembangunan Bandara Pohuwato sangat strategis bagi daerah. Selain memangkas waktu tempuh dari kota Gorontalo ke Pohuwato yang kurang 1 jam, bandara diharapkan bisa mempercepat perputaran ekonomi daerah. Kalau ini sudah bergerak maju, kesulitannya begini, kalau kita mau tadi ada syarat dari Ibu Wabu, kalau kita mau bikin kegiatan internasional, itu kan ada syarat. Nggak bisa lebih dari 40 menit. Kalau ini udah jadi 40 menit pakai sampai 1 jam. Jadi kalau ini udah jadi kan bisa ATM di sini tidak ada masalah. Maka jadilah kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional kita bisa bikin di sini. Karena infrastruktur itu sekitar masih 3,5 jam sampai 4 jam. Agak sulit kita bawa atlet. Dia akan komplain apalagi kalau ini. Tradisi walima ini biasanya diawali dengan dikili
atau lantunan zikir sepanjang malam hingga pagi hari di masjid. Di luar kegiatan masjid, pada umumnya masyarakat mengawalinya dengan menyiapkan kue-kue tradisional seperti kolombengi dan masih banyak lagi yang disusun sedemikian rupa dan diarak dari rumah menuju masjid. Nah, di Desa Bongo ini pusat pelaksanaan tradisi walima yakni di Masjid At-Taqwa. Pengembangan pelabuhan Tilamuta akan dikerjakan tahun 2023. Kepastian tersebut diperoleh saat penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur meninjau kondisi pelabuhan di Kabupaten Bualemo pada Rabu 12 Oktober 2022. Pengembangan dermaga pelabuhan Tilamuta ditaksir menelan anggaran 51 miliar rupiah. Terdiri dari 4 pekerjaan utama yakni perpanjangan dermaga 61 meter kali 8 meter, pembuatan trestle 40 meter kali 6 meter, pembuatan causeway 66 meter kali 6 meter, serta penguatan dermaga existing 62 meter kali 8 meter. Dikatakan Hamka, pemanfaatan pelabuhan Tilamuta semakin hari semakin tinggi. Selain digunakan sebagai tempat berlabuh kapal barang antar pulau dan kapal ekspor, pelabuhan Tilamuta juga sebagai tempat transit sejumlah kapal penumpang sabuk Nusantara. Kalau semakin hari semakin tinggi pergerakan ekonomi, maka ini perlu ada perluasan. Tahun depan ada perluasan pembangunan pelabuhan Tilamuta ini. Karena memang daya dukung juga tidak begitu kuat, sementara banyak sekali memanfaatkan pelabuhan Tilamuta ini. Banyak ekspor jagung lewat sini, bahkan kemarin itu kan Erlangga juga melepas ekspor jagung di sini, sehingga memang lebih efisien lewat sini dibandingkan misalnya ke Pelabuhan Anggrek. Pengembangan infrastruktur pelabuhan mendapat dukungan dari penjabat Bupati Bualemo, Hendriwan, yang turut hadir pada peninjauan. Ia menilai pengembangan pelabuhan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu yang menjadi perhatian serius yakni ancaman sedimentasi luapan sungai yang bermuara di pelabuhan. Hadir juga Balai Wilayah Sungai Sulawesi II yang diharapkan bisa memikirkan pembangunan pintu air di muara sungai untuk mengendalikan banjir dan sedimentasi. Mitra Kominfotik, salah satu yang menjadi ikon dari tradisi walima ini yakni tolangga atau wadah yang digunakan untuk menempatkan kue-kue tradisional yang sudah saya sebutkan tadi. Tolangga ini biasanya dibuat dengan berbagai macam model sesuai dengan kreativitas masyarakat. Namun pada dasarnya tolangga membentuk bujur sangkar menyerupai kaki meja dan di bawahnya terdapat lantai untuk meletakkan toyopo atau keranjang. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur meresmikan sistem administrasi manunggal satu atap atau Samsat pembantu di Kecamatan Boliohuto, Kabupaten Gorontalo pada Sabtu 8 Oktober 2022. Samsat ini diharapkan dapat meningkatkan pemasukan pajak kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Boliohuto, Tolangohula, Mootilango, Asparaga, dan Bilato. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita bersama Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo dan Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmi Santika. Hadir juga Kabinda Suryono, Kepala PT Jasara Harja Gorontalo Kemal Karman Kamaludin, serta sejumlah pimpinan OPD. Penjagob Hamka menyambut baik hadirnya Samsat pembantu Boliohuto.
Ini merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak dan memaksimalkan pendapatan daerah. Samsat Pembantu Boliohuto menjadi Samsat Pembantu keempat di Provinsi Gorontalo. Ada juga Samsat Induk di 6 kabupaten dan kota. Hamka juga berharap kepada Bank Sulutgo sebagai bank daerah untuk menyediakan kanal-kanal pembayaran elektronik. Fasilitas mempermudah masyarakat dan mengurangi petugas bersentuhan langsung dengan uang. Di tempat yang saya berharap di mata masyarakat, kantor bersama Samsat ini harus memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan dalam hal melakukan legitimasi atas kendaraan bermotornya. yang sama, Kepala Badan Keuangan Daniel Ibrahim menyebut potensi pendapatan pajak kendaraan di 5 kecamatan Boliohuto CS cukup besar. Tercatat ada 478.659 unit kendaraan, terdiri dari 415.008 kendaraan roda 2 dan 63.651 roda 4 ke atas. Dalam kesempatan itu, Penjagup Hamka turut menyerahkan piagam penghargaan dukungan terhadap pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor kepada Kasih STNK, Kasubit Gakum, serta Dirlantas Polda Gorontalo. Diserahkan pula 2 mobil Samsat keliling dari Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dan 1 unit mobil operasional Ditlantas dari Polda Gorontalo. Mobil Samsat keliling digunakan untuk Samsat Bone Bolango dan Samsat Gorontalo Utara. Ya, Mitra Kominfotik, sesampainya arak-arakan di masjid, warga akan memanjatkan doa maulid atas kegiatan dan rasa syukur atas apa yang telah diberikan. Selesai doa maulid Nabi nanti, ribuan kue-kue tadi akan direbut atau dibagi-bagikan kepada warga untuk dibawa pulang ke rumah. Provinsi Gorontalo resmi memiliki Rumah Sakit Bayangkara yang berlokasi di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Rumah sakit tingkat 3 itu diresmikan oleh Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Irjen Pol Asep Hendra Diana, pada Senin 10 Oktober 2022. Peresmian dihadiri penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmi Santika, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Ketua DPRD Paris R.A. Yusuf, serta unsur Forkopimda lainnya. Irjen Pol Asep Hendra Diana dalam sambutannya mengatakan, Rumah Sakit Bayangkara Presisi Polda Gorontalo merupakan salah satu dari 57 rumah sakit Bayangkara Pusdokes Polri
yang akan memperkuat pelayanan kesehatan anggota Polri dan masyarakat di daerah Gorontalo. Lebih lanjut, Asep mengungkapkan Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo ini akan dijadikan rumah sakit rujukan pertama untuk traumatic center karena telah memiliki dokter anestesi dan dokter bedah. Rumah sakit ini juga difasilitasi dengan ruang instalasi gawat darurat, instalasi farmasi, instalasi rawat jalan dan inap, serta laboratorium, instalasi hemodialisa dan ICU. Sementara itu, penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur dalam kesempatan itu mengharapkan Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo dapat menambah fasilitas pelayanan kesehatan serta memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Salah satu kebutuhan dari dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Dan untuk menjamin kesehatan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan harus ditingkatkan. Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan, di mana ada 6 pilar transformasi penopang kesehatan di Indonesia. Salah satunya yaitu transformasi layanan rujukan. Tujuan dari transformasi ini adalah untuk meningkatkan akses mutu dan layanan sekunder dan tersier untuk melakukan pembangunan rumah sakit. Anggaran pembangunan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Polda Gorontalo mencapai 78 miliar rupiah. Anggaran tersebut untuk konstruksi bangunan dengan luas lahan sebesar 3,1 hektar serta untuk sarana dan prasarana pendukung operasional lainnya. Pada peresmian itu dilaksanakan penandatanganan dan penyerahan naskah perjanjian hibah daerah antara Pemprov dengan Polda Gorontalo. Selain itu juga ada penandatanganan perjanjian kerjasama Rumah Sakit Bayangkara dengan BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo. Ya, Mitra Kominfotik, saat ini saya sudah berada di depan salah satu rumah warga di Desa Bongo. Dan saya akan coba untuk berkunjung ke dalam. Kita lihat bagaimana jamuan warga sekitar sini. Mari ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari duduk. Ya, Mitra Kominfotik, saat ini saya sudah berada di dalam rumah dari salah satu warga yang ada di Desa Bongo dan saya sudah disambut dengan begitu ramah. Dan itulah tadi kita sudah mengikuti rangkaian tradisi walima yang ada di Desa Bongo. Perayaan walima di Desa Bongo ini merupakan perayaan yang khas di mana merupakan kerjasama antara masyarakat, yayasan yang terpilih, dan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Makasih banyak, Bu. Sama-sama. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Provinsi Gorontalo dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia atau PKPI yang diikuti ratusan pemuda dari 34 provinsi. Pembukaan PKPI tahun 2022 yang berlangsung di Lapangan Taruna Remaja pada Rabu 5 Oktober 2022 menampilkan beberapa tarian daerah Gorontalo dan tarian kreasi ditambah dengan live musik sehingga acara berlangsung meriah. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur menyampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta se-Indonesia di daerahnya. Staf ahli Menpora bidang budaya sportivitas itu menilai menjadi tuan rumah PKPI
merupakan sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi Provinsi Gorontalo. PKP ingin mengucapkan selamat datang para peserta delegasi pemuda dari 34 provinsi se-Indonesia di Serambi Madinah, Bumi Gorontalo, dalam rangka mengikuti Pekan Kreativitas Pemuda yang dilaksanakan pembukaannya pada malam ini. PKP ini adalah merupakan kegiatan malam ini merupakan kebanggaan dan kehormatan yang besar bagi kami Provinsi Gorontalo karena ditunjuk sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan kegiatan PKP ini. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat penting bagi kita untuk memperkenalkan Provinsi Gorontalo di pentas nasional, baik dari segi destinasi wisatanya, kulinernya, kerajinan khas Gorontalo, adat istiadat, budaya, dan terlebih penting lagi tentang keramatamahan dari masyarakat Gorontalo. PKPI merupakan kesempatan yang sangat penting untuk memperkenalkan Provinsi Gorontalo di pentas nasional. Selain itu, kegiatan ini juga dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kreativitas pemuda di berbagai bidang kegiatan dan potensi. Ada 8 subsektor yang akan dilombakan di kegiatan ini seperti grafika, kreasi, fashion, film, musik, kuliner, IT bidang software, dan IT bidang hardware. Ada pula lomba khusus lokal Gorontalo yakni Lomba Parade Budaya Antar Organisasi Kepemudaan, Mersing Band, dan Lomba Menghias Bentor atau Becak Motor yang merupakan transportasi khas Gorontalo. Kegiatan ini diikuti 34 provinsi se-Indonesia dan akan berlangsung dari tanggal 5 hingga 10 Oktober 2022. Untuk peserta sendiri sebanyak 98 orang dan pendamping 102 orang. Pelaksanaan PKPI diawali dengan pawai peserta PKPI serta Karnaval Karao yang mengambil titik start di depan markas Kodim 1304 Gorontalo dan berakhir di lapangan Taruna Remaja. Kegiatan ini juga menampilkan pameran stand hasil kerajinan tangan para pemuda tiap daerah.